Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 3A akan membahas media Kahoot dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ica Sabila Fauzani Fahrunisa, dan yang kedua ada Nurul Muharomah, yang ketiga Rika Cahyanistianingrum, yang keempat Sofiana Putri Kusumawati, dan yang kelima Syifa Mutiara Aziza. Yang pertama adalah definisi Kahoot. Kahoot adalah aplikasi untuk membuat kuis atau survei berbasis online yang memuat soal tes dalam bentuk permainan. Kahoot digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang pada awalnya diinisiasi oleh John Brand, Jamie Brugger, dan Morten Verfsix dalam joint project dengan Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Platform ini adalah permainan pembelajaran yang dimana berbasis kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna dengan mengaksesnya melalui penjelajahan web atau aplikasi Kahoot. Untuk mengakses aplikasi Kahoot ini membutuhkan akun yang cepat, mudah, dan bebas dalam proses pendaftarannya. Salah satu keunggulan Kahoot adalah tidak ada tingkatan langganan berbayar atau fitur premium sehingga tidak ada pembatasan fitur. Tidak ada batasan dalam membuat pertanyaan dalam setiap kegiatan. Kahoot dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri maupun kelompok. Dalam pembelajaran kelompok, guru dapat menampilkan layar atau share screen dengan beberapa speaker suara, sehingga diperlukan adanya akses internet untuk hal ini. Yang selanjutnya adalah kajian pemanfaatan media dalam pembelajaran. Kahoot dapat diartikan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Kahoot dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar seperti mengadakan pre-test, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, pengayaan, dan lainnya. Pada fitur game di Kahoot dapat dibuat jenis pertanyaan yang menentukan jawabannya serta waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Uniknya, jawaban tersebut nantinya akan diwakili oleh gambar dan warna. Peserta diminta untuk memilih warna atau gambar yang mewakili jawaban yang tepat. Selain mencari jawaban yang tepat, peserta harus memastikan tidak salah sentuh atau klik ketika memilih jawaban. Setiap jawaban yang benar akan diberikan skor dan pada akhir permainan akan ditampilkan skor dan pemain terbaik. Aplikasi Kahoot memiliki karakteristik permainan seperti skor, poin, dan interaksi dalam pembelajaran yang aktif dan lebih menyenangkan. Penggunaan kombinasi dari beberapa fitur multimedia dalam Kahoot menjadikan pembelajaran aspek kognitif mudah dikembangkan dan dapat dilaksanakan di dalam kelas, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam aplikasi Kahoot tersedia dua tipe kuis, yaitu mode klasik atau individu dan mode tim atau kelompok. Meskipun demikian, yang menjadi desain utamanya adalah permainan secara berkelompok. Kahoot memiliki dua alamat website yang berbeda, yaitu kahoot.com untuk pengajar dan kahoot.it untuk pembelajar. Kahoot dapat diakses dan digunakan secara gratis termasuk semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Slide selanjutnya membahas mengenai fitur-fitur Kahoot. Fitur-fitur dalam aplikasi Kahoot dapat membuat siswa lebih mengeksplor konsep-konsep tentang diri sendiri dan alam sekitar, terutama yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Kahoot. Yang pertama adalah kuis. Fitur ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa akan materi yang telah diberikan oleh guru. Melalui fitur ini, guru dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk multiple choice, menentukan jawaban mana yang paling tepat, serta menentukan beberapa lama waktu yang dialokasikan untuk menjawab
pertanyaan masing-masing. Yang kedua adalah fitur Jumble. Fitur ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terkait dengan materi dengan cara menjodohkan. Peserta didik diminta untuk memilih jawaban ke pilihan yang tepat. Yang ketiga, fitur diskusi. Fitur ini dapat digunakan untuk berdiskusi secara online. Dan yang keempat adalah fitur survei. Melalui fitur ini, orang atau lembaga atau organisasi dapat melakukan survei terhadap suatu hal. Manfaat media Kahoot dalam pembelajaran: pertama, merangsang minat peserta didik; kedua, digunakan untuk memantau minat peserta didik; dan yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya, kelebihan media Kahoot dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat membantu dalam mengingat kembali materi yang telah diberikan. Kedua, meningkatkan semangat belajar. Ketiga, menambah motivasi dalam belajar. Keempat, meningkatkan minat dalam belajar. Kelima, dapat menambah pengetahuan tentang materi yang telah diberikan. Keenam, suasana kelas dapat lebih menyenangkan. Ketujuh, siswa dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Dan yang terakhir, siswa dilatih kemampuan motoriknya dalam mengoperasikan Kahoot. Pembahasan selanjutnya yakni kekurangan media Kahoot dalam pembelajaran. Terdapat 7 poin penting terkait dengan kekurangan media Kahoot dalam pembelajaran yang nantinya akan diuraikan satu persatu. Yang pertama yakni dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua beberapa daerah memiliki dukungan koneksi internet yang stabil, sehingga bagi peserta didik maupun pendidik itu sendiri dapat terhambat dalam pelaksanaan pembelajarannya menggunakan media Kahoot ini. Kemudian yang kedua, adanya latar belakang musik yang cukup keras, di mana kita ketahui bahwasanya terdapat beberapa peserta didik yang mungkin saja akan terganggu dalam berkonsentrasi untuk menjawab kuis dengan menggunakan media Kahoot. Yang ketiga, masih berhubungan dengan koneksi internet, di mana kita ketahui bahwasanya apabila telepon genggam yang kita gunakan tidak terhubung dengan koneksi, maka akan diulang kembali sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif dan juga efisien. Kemudian yang keempat, dibutuhkan penguasaan teknologi bagi pendidik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua pendidik mampu dalam penguasaan teknologi sehingga akan menghambat media pembelajaran dengan menggunakan Kahoot ini. Kemudian yang kelima, yakni fasilitas sekolah yang kurang memadai. Untuk menggunakan media Kahoot sebagai pembelajaran, diperlukan fasilitas-fasilitas yang mendukung sehingga tidak menghambat pembelajaran. Kemudian yang keenam, siswa akan terkecoh untuk membuka hal-hal yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan menggunakan media Kahoot ini berbasis website, sehingga peserta didik mungkin saja akan terkecoh untuk membuka hal-hal yang lain. Poin ketujuh, diperlukan waktu luang bagi guru untuk merancang soal sebagai kuis dalam media Kahoot. Apabila guru tidak memiliki waktu yang luang untuk merancang soal dalam media Kahoot ini, maka pembelajaran tidak dapat terlaksana. Apabila teman-teman penasaran dengan media Kahoot ini, teman-teman dapat mengaksesnya melalui kahoot.it ataupun teman-teman dapat mendownloadnya melalui Play Store. Di samping saya adalah logo dari Kahoot ini, di mana teman-teman bisa mengaksesnya untuk mengeksplor.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.